pertemuan yang kedua kita akan membahas materi mata pelajaran sejarah untuk kelas peminatan ilmu sosial ya, sosial atau IPS. Tapi sebelumnya kita mainkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pak Dudi tolong di stop screen dulu. Di stop dulu. Itu tadi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk materi pelajaran sejarah, khusus untuk peminatan ilmu-ilmu sosial, akan disampaikan oleh Pak Dudi Prismawan SPD, yang memang mengampu mata pelajaran sejarah, khusus untuk kelas IPS ya. Selain mengampu juga mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk lebih lanjutnya tentang apa sih perbedaan sejarah Indonesia dan sejarah, materinya seperti apa, silakan kalian simak dan juga silakan kalian untuk bertanya. Jangan lupa untuk tetap bertanya ya. Silakan Pak Dudi, waktu dan tempat disediakan. Oke, cek. Kedengaran Bu jelas? Ya, jelas. Oke, makasih Bu Yati ya atas bantuannya untuk mengkondisikan mengenai pembelajaran untuk pertemuan sekarang ya. Mungkin walaupun di siang hari tepatnya pada pukul 2 ya, tetap kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ya. Untuk kelas 10 IPS, dari kelas IPS 1 sampai IPS 4 ya, seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kita menjalani pembelajaran
untuk kali ini walaupun dalam keadaan wabah ya, yaitu pandemi COVID, semoga aja kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Dan tak lupa ya, untuk mungkin ini bisa dikatakan pertemuan pertama kali ya, karena Bapak juga belum tahu untuk siswa ataupun siswi dari kelas 10 yang sekarang, itu dari kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 4. Mungkin di lain waktu kita bisa bertatap muka dan kita juga bisa belajar secara bersama-sama, yaitu saling mengenal antara Bapak dengan kalian semua, baik itu IPS 1 sampai IPS 4. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ya, di sini dalam pembelajaran kali ini, kebetulan Bapak di sini memegang mata pelajaran sejarah, ya. Ada sejarah Indonesia dan juga ada sejarah minat atau peminatan, ya. Kalau sejarah Indonesia kalian juga tahu sendiri, yaitu diampu oleh Ibu Yati, itu kan yang mengajar itu untuk mengenai materi sejarah Indonesia. Nah, untuk sejarah minat sendiri itu belajar kaliannya itu sama Bapak gitu kan. Bapak dari setiap tahun ya alhamdulillah selalu memegang anak IPS. Jadi Bapak khusus mengajar IPS, tidak mengajar IPA gitu kan. Dalam artian sejarah peminatan di sini itu bagi kalian anak-anak IPS. Mungkin ntar kalian akan lebih memperdalam yaitu mengenai materi-materi sejarah seperti itu. Dan juga untuk mengenai sebelum ke pembahasan ya dan juga perkenalan, kalian bisa dilihat di sini Bapak akan share ya, karena ada beberapa hal ketika entar kalian sudah beres melakukan pembelajaran, ada yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian lihat ya di chat. Di chat Bapak di sini mengirim atau share alamat itu dalam bentuk Google Form, di mana dalam bentuk Google Form di sini itu yang harus kalian isi ya setelah pembelajaran selesai. Yaitu di mana yang harus kalian isi, yang pertama yaitu nama kalian masing-masing, kemudian yang kedua kelas kalian masing-masing, ntar ada opsinya IPS 1 sampai IPS 4. Kemudian yang ketiga, tolong ketika dalam proses pembelajaran sekarang kalian lakukan screenshot di HP masing-masing ataupun di laptop masing-masing. Karena itu merupakan akan dijadikan suatu bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran untuk kali ini. Yang ntar hasil screenshotnya itu akan diupload di format Google Form yang udah Bapak sharekan kepada kalian. Dan yang terakhir, tak lupa kalian buatkan rangkuman ataupun resume ya dari materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian untuk sekarang silakan persiapkan aja dulu buku catatan. Resumenya ditulis dulu di buku catatan, kemudian ntar setelah beres, masukkan hasil resume yang kalian catat di buku catatan ke dalam format yang ada di link di Google Form. Jadi pengiriman tugasnya itu lewat Google Form semuanya ya, disatukan. Baik itu dari absen, kemudian bukti mengikuti pembelajaran daring, kemudian yang terakhir resume ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian bertanya, Pak ini ngirim tugasnya di buku catatan atau apa? Enggak ya, tetapi di dalam format Google Form di sana udah tersedia ya dalam bentuk paragraf panjang seperti itu. Itu ya untuk mengenai pengumpulan. Dan juga untuk mengenai pengumpulan dibatasi waktunya ya, yaitu sampai pada pukul 10 malam ya. Jadi kalau lewat dari 10 malam kalian tidak bisa mengirim absensi ataupun hasil rangkuman untuk pertemuan sekarang. Jadi perlu kalian ingat sampai entar tepatnya pada pukul 10 malam ya, seperti itu. Itu untuk mengenai penugasan ya. Kemudian juga di sini kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja ke slide. Silakan kalian lihat slide-nya. Mungkin terlihat dengan jelas dan suara Bapak juga insya Allah jelas ya kedengaran. Oke, yang pertama di sini, yang tadi Bapak sebutkan, Bapak mengajar sejarah, yaitu kelas 10 semester 1. Ini untuk materi kelas 10 ya, semester 1. Peminatan ilmu sosial, yaitu dikhususkan untuk anak-anak IPS ya. Nama Bapak sendiri yaitu Dudi Prismawan ya. Bapak mengajar SMA Negeri 1 Ciawi, gitu kan. Di sini juga Bapak cantumkan, yaitu biodata singkat ya. Di mana Bapak lahir di Tasikmalaya, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Januari 1995. Ya kurang lebih untuk sekarang umur baru 25 tahun. Kemudian tempat tinggal Bapak di Manunjaya, ya di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin kalian tahu lah Manunjaya di mana, Tasik
Timur ya. Kemudian kalau misalkan kalian ada perlu ya atau mau ada yang ditanyakan, silakan bisa kalian save juga nomor Bapak. Ini untuk nomor WhatsApp ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan apabila pertemuan sekarang ada yang kurang jelas ataupun hal-hal yang lainnya ya, bisa kalian tulis saja di sana. Ya mungkin itu untuk perkenalan singkat ya, untuk selebihnya ntar kita bertemu saja bertatap muka kalau misalkan wabah pandemi sekarang itu udah berakhir ya, semoga aja gitu kan kalian tetap semangat dan juga diberi kesehatan, amin. Kemudian untuk slide selanjutnya ya, di sini dalam pembahasan materi semester 1 ya, pembahasan materi semester 1 di sini ada beberapa bab yang akan kita bahas ya. Yaitu di mana dalam bab 1 itu kita akan membahas kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Itu yang akan kita bahas tepatnya juga untuk pertemuan kali ini. Ya, di mana dalam pembahasan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, yaitu kita akan mengetahui yang pertama itu mengenai keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu. Apa sih konsep ruang dalam sejarah? Apa konsep waktu dalam sejarah? Ya, kemudian juga akan mempelajari juga masih dalam bab 1 keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan juga keberlanjutan. Apa maksud dari perubahan? Apa maksud dari keberlanjutan? Kemudian juga keterkaitan tentang sejarah manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini ya, dari peristiwa yang setelah terjadi yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau, apakah akan mempengaruhi terhadap manusia sekarang atau manusia yang akan datang. Seperti itu pembahasan di semester 1. Kemudian juga ada pembahasan yang di semester di bab 2 masih semester 1 ya. Untuk di bab 2 itu memahami cara berpikir sejarah. Di mana dalam memahami cara berpikir sejarah di sini yaitu kita akan menganalisis sejarah. Menganalisis sejarah itu ada sejarah sebagai ilmu, ada juga sejarah sebagai kisah, ada juga sejarah sebagai peristiwa, dan juga sejarah sebagai seni. Kemudian juga cara berpikir sejarah itu seperti apa. Itu untuk bab 2. Kemudian untuk bab 3 kita akan mengenal juga sumber sejarah. Ya, karena banyak untuk sumber sejarah itu berkaitan dengan penelitian ntar. Yaitu di mana sumber sejarah kan ada sumber sejarah artefak, kemudian juga fosil, tekstual, kemudian kebendaan, visual juga ya, kemudian audio visual dan juga tradisi lisan. Itu untuk sumber sejarah. Kemudian yang terakhir bab 4 itu mengenai penelitian sejarah. Di mana di sini sama seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Bu Hasanah, yaitu dalam sosiologi ada materi terakhir yaitu mengenai penelitian. Ya, karena sama-sama dengan IPS. Kalau Bu Hasanah mungkin penelitian sosial, ya sosiologi. Kalau di sini Bapak penelitian sejarah. Sama ada tahapannya juga dalam penelitian sejarah, yaitu dari awal kita harus menentukan topik, kemudian yang kedua heuristik. Apa itu heuristik? Dan kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya. Kemudian verifikasi ataupun sumber sejarah. Verifikasi sumber sejarah. Kemudian tahap interpretasi dan yang terakhir yaitu penulisan sejarah atau bisa dikatakan dengan historiografi ya. Untuk penelitian sejarah. Karena orang-orang sejarah itu tidak lepas dari kehidupan masa lampau itu kan ya, karena kita harus tetap mengingat yaitu sejarah-sejarah yang sudah terjadi atau yang sudah terlewati, jangan sampai dilupakan seperti itu ya. Kemudian juga langsung saja ya di sini itu materi bab 1 yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu ya. Seperti apa sih kehidupan manusia dalam ruang dan waktu? Apa saja yang harus kita ketahui dalam pembahasan kali ini ya. Mungkin kalian juga udah mengenal sedikit kemarin yang udah disampaikan sama Bu Yati dalam sejarah Indonesia gitu kan ya. Itu kita mempelajari dulu dari dasar-dasarnya sejarah. Sebelum kita mengenalkan banyak sejarah itu ada manusia purba, gitu kan? Bagaimana kehidupan manusia purba, jenis dari manusia purba. Kemudian ada juga penelitian sejarah, yaitu di mana penelitian ada sejarah lokal, ada sejarah nasional dan juga yang lainnya masih banyak ya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan sekarang ini merupakan dasar-dasar dari kita mengenal sejarah, kita lebih dalami ya. Kalau di cuman di sejarah Indonesia misalkan contoh ya, kalian di kelas 1 membahas yaitu mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ntar di kelas 11 di dalam sejarah peminatan juga akan dibahas yaitu mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Jadi akan lebih diperdalam, jadi akan terus berkaitan lah ya. Dia akan lebih diperdalam lagi untuk mengenai materi sejarah. Ya seperti itu ya. Jadi kalian jangan sampai salah. Itu karena dalam sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan itu jangan disatukan buku catatannya ya. Kalian harus juga dipisah untuk buku catatan. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini.
Untuk pembahasan yaitu mengenai bab 1, ya, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu yang berkelanjutan dan juga adanya perubahan, ya. Perlu kalian catat di sini, perhatikan, simak dengan baik-baik, ya. Untuk materinya yang pertama, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Di mana dalam pembahasannya yang harus kita bahas yaitu yang pertama konsep ruang dan waktu seperti apa dalam ilmu sejarah. Kemudian kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana sih kedudukan manusia dalam sejarah? Ntar kita akan bahas. Kemudian yang keduanya manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Yaitu di mana di dalamnya konsep perubahan dan juga keberlanjutan. Kemudian kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ya, jadi tidak terlepaslah dari ikatan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga keterkaitan peristiwa sejarah untuk kehidupan masa kini. Ya, dari masa lalu berkaitan terus dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian di sini di dalamnya dalam keterkaitan peristiwa sejarah untuk kehidupan masa kini yaitu peristiwa sejarah. Seperti apa sih peristiwa sejarah? Kemudian peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Apa maksudnya ramalan sejarah di sini? Kemudian pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini atau masa sekarang. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama di sini kita harus ketahui dulu nih, yaitu konsep ruang dalam sejarah. Mungkin kalian tahu ya, namanya ruang itu seperti apa, gitu kan ya. Itu biasanya ruang itu beridentik dengan tempat, ya, ruangan itu tempat, gitu kan ya. Kalian lihat di sini konsep ruang atau sering disebut juga yaitu dengan dimensi spasial, itu menunjukkan ruang, tempat. Dari disebut dengan dimensi spasial ya. Konsep ruang di sini yaitu merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Karena kenapa? Karena dalam setiap peristiwa sejarah itu pasti yang kita tanyakan, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut? Kenapa adanya perjalanan waktu? Karena waktu terus berputar, yaitu berkelanjutan, gitu kan? Kemudian yang kita tanyakan, kapan terjadinya peristiwa itu terjadi? Itu kan yang selalu kita tanyakan dalam setiap adanya suatu peristiwa, gitu. Jadi untuk ruang itu sendiri yaitu merupakan tempat, ya, di mana terjadinya berbagai peristiwa, baik itu alam, gitu kan, peristiwa sosial ataupun peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Itu yang pertama. Kemudian secara umumnya konsep ruang atau dimensi spasial di sini yaitu ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Udah yang tadi, yaitu jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi. Nah, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang tadi Bapak jelaskan gitu kan ya. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui suatu peristiwa, di mana sih tempat itu terjadi? Kemudian kapan terjadinya peristiwa itu? Seperti itu kan, itu yang selalu ditanyakan. Itu konsep ruang ya, khususnya untuk konsep ruang itu menitik beratkan dalam tempat ya, tempat kejadian sebuah peristiwa. Kemudian di sini ada konsep waktu yang kedua, konsep waktu dalam sejarah ya. Konsep waktu dalam sejarah di sini yaitu kita harus ketahui konsep waktu dalam mempelajari sejarah. Yaitu yang pertama, seperti apa sih? Ya, di sini masa lampau merupakan sebuah masa yang terlewati. Namun masa lampau bukan merupakan suatu masa berhenti. Kenapa demikian? Gitu kan? Karena dalam setiap peristiwa sejarah itu akan terus mempengaruhi dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya. Karena dalam setiap peristiwa sejarah itu dimaksudkan tidak berhenti. Justru kita harus jadikan suatu acuan. Acuan di sini untuk apa? Karena peristiwa yang terjadi itu akan dijadikan suatu acuan untuk memperbaiki masa yang sekarang, masa yang akan datang. Makanya di sini disebutkan masa lampau bukan merupakan suatu masa berhenti. Jadi tidak akan mungkin berhenti karena yaitu seiring berjalannya porosnya waktu berjalan, kemudian juga adanya interaksi manusia, perkembangan manusia itu tidak akan terhenti, gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka dan juga berkesinambungan, yaitu berkesinambungan dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya, ya, atau berkelanjutan. Itu bersifat terbuka, tidak ada yang ditutupi, gitu kan. Di sini seperti tadi yang Bapak juga jelaskan masih bersangkutan, yaitu setiap peristiwa yang satu pasti akan berkaitan dengan peristiwa yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya,
Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, ini kan yang tadi, yaitu di mana sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak dan dijadikan suatu acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Karena kita kan harus bercermin, ya, bercermin ke belakang, gitu kan, untuk memperbaiki hal-hal yang diinginkan supaya lebih baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Belajarnya dari mana? Dari peristiwa yang sudah terlewati atau peristiwa yang sudah dilalui. Seperti itu gitu kan ya. Seperti kalian kan mengendarai motor nih gitu kan. Kalian kalau misalkan dalam motor, kalau ingin melihat ke belakang, lihatnya dari mana? Kita bercermin dari spion gitu kan. Nggak ada kan spion yang kacanya ke depan, nggak ada. Tetapi kita tetap bercermin ke belakang. Itu untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Supaya untuk kedepannya kita selamat sampai tujuan. Seperti itulah contoh ibarat yang lainnya ya. Jadi jangan sekali kalian melupakan sejarah. Kemudian juga di sini ada keterkaitan waktu dengan sejarah, yaitu yang meliputi adanya yang pertama perkembangan, ya, kemudian juga kesinambungan, kemudian pengulangan, dan juga perubahan. Nah, di sini kalian jangan sampai bingung ataupun kecoh, yaitu mengenai keterkaitan waktu dengan sejarah. Ini konsep waktu dalam sejarah itu meliputi 4 konsep ini, yaitu yang pertama perkembangan. Masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, di sini maksudnya masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, itu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Maksudnya misalkan contoh ya, kalau dari bentuk yang sederhana kalian ketahui yaitu kehidupan manusia purba ataupun manusia praaksara. Awalnya mereka hidupnya itu nomaden. Apa itu nomaden? Berpindah-pindah gitu kan ya. Dimana ketika mereka hidup nomaden, karena mereka mencari sumber untuk kehidupan mereka, itu mencari makanan. Mereka terus mencari makanan sampai akhirnya mereka hidupnya berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Kemudian seiringnya adanya perkembangan, mereka sampai mengenal hidup menetap dan juga bercocok tanam. Nah, itu adanya suatu perubahan, masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks gitu. Jadi tetap yaitu di dalamnya manusia, ya, manusia yang menjalankan, dan karena manusia juga yang membuat sejarah gitu kan ya, yang dibekali dengan akal dan juga pikiran. Seperti itu. Itu untuk perkembangan. Kemudian yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan di sini dalam konsep waktu dalam sejarah ya, masyarakat baru tetap mengadopsi lembaga lama atau kebiasaan lama. Jadi walaupun kita sekarang udah ada di masa yang modern, masa yang udah berubah dari masa yang sebelumnya, tapi tetap kita masih mengadopsi lembaga-lembaga lama. Maksud dalam artian peristiwa yang telah terjadi ataupun sejarah yang sudah terlewati itu tetap akan dirasakan oleh kita yang hidup di masa sekarang gitu kan ya. Misalkan dalam tingkat sosial gitu kan ya, ada suatu perubahan yang awalnya berkomunikasi, yaitu misalkan dengan cara tidak adanya handphone. Nah, sekarang ada handphone, tapi tetap kan kita konteksnya berkomunikasi, gitu kan ya. Jadi dari setiap peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, terus adanya kesinambungan dari peristiwa yang lama juga mempengaruhi ke peristiwa yang sekarang ataupun peristiwa yang akan datang. Yaitu kuncinya kita bercermin dari peristiwa yang sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk kesinambungan. Kemudian pengulangan di sini. Peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Apakah sejarah atau peristiwa bisa terjadi lagi? Bisa, tapi penempatannya dalam tempat apa dulu, gitu kan ya. Maksud pengulangan di sini, peristiwa pada masa terjadi lagi, yaitu sama persis kejadian ataupun kisahnya ataupun peristiwanya, gitu kan. Di sini pengulangan, misalkan contoh, ketika pada tahun 1945 Insinyur Soekarno dilengsarkan, yaitu oleh mahasiswa, misalkan seperti itu, oleh aksi dari mahasiswa sampai akhirnya Insinyur Soekarno itu lengser. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 1998 misalkan ya, ketika masa berakhirnya Insinyur Soeharto, itu kan presiden kedua.
pada tahun 98. Ternyata terulang lagi. Terulangnya itu apa? Dilengsarkannya Presiden nomor 2 itu akibat dari aksi mahasiswa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pengulangan. Jadi berbeda orang, berbeda tempat, tetapi kejadiannya sama, yaitu objeknya sama, yaitu diturunkan oleh mahasiswa. Gitu kan, seperti itu yang namanya peristiwa pada masa lalu terjadi lagi ataupun pengulangan dalam sejarah. Kemudian ada yang terakhir perubahan, ya. Di sini perubahan dalam sejarah yaitu masyarakat mengalami pergeseran dan juga perkembangan, ya. Di sini dalam perkembangan atau pergeseran itu yang dirasakan ataupun karena berjalannya waktu itu masyarakat terus adanya pergeseran dan juga perkembangan. Di sini dalam bentuk perubahan di sini pergeserannya yaitu atau perkembangannya itu ada yang secara cepat, ada yang secara lambat, gitu kan ya. Itu pergeserannya. Jadi ada pergeseran atau perkembangan besar-besaran yaitu dalam waktu yang relatif singkat, gitu kan, ataupun lambat. Ya, ada juga yang secara cepat, tapi itu relatifnya singkat, ya. Itu untuk perubahan dalam sejarah. Jadi masyarakat itu manusia mengalami pergeseran dan juga perkembangan seperti itu. Itu untuk keterkaitan waktu dengan sejarah, ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana sih kedudukan manusia dalam sejarah? Itu kan ya. Di sini manusia bisa dikatakan sebagai objek dan juga manusia bisa dikatakan sebagai subjek. Yang pertama, manusia sebagai objek sejarah. Poin yang pertama yaitu sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan dalam waktu tertentu. Kenapa dikatakan objek? Yaitu karena berceritakan tentang kehidupan manusia yang tak lepas dari tempat dan juga waktu. Karena yang membuat sebuah peristiwa itu manusia. Dalam sejarah itu pasti menceritakan tentang kehidupan manusia. Itu kan tidak lepas dari kehidupan manusia. Kemudian objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu ataupun masa lampau, ya. Objeknya menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan, ya. Perkembangan siapa? Perkembangan dari manusia itu sendiri yang sebagai yang ada di dalam peranan yaitu peristiwa sejarah. Itu untuk objeknya. Kemudian manusia sebagai subjek sejarah, yang pertama manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Memang jelas yang membuat sejarah siapa? Yaitu manusia. Seperti halnya dalam contoh ya, proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu merupakan suatu peristiwa sejarah, yaitu di mana hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari kemenangan masyarakat Indonesia. Nah, di sini pelakunya siapa? Pelakunya yaitu para tokoh-tokoh dari sejarah, para tokoh-tokoh pejuang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah di sini, yaitu siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan tersebut? Yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian ditanyakan juga tempatnya di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur. Kapan waktunya dikumandangkannya proklamasi? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya pada pukul berapa? Pada pukul 10 siang. Hari apa? Hari Jumat. Itu kan, itu misalkan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi yang berperannya siapa? Yaitu pelaku sejarah. Yaitu kalau dalam proklamasi kemerdekaan itu Insinyur Soekarno. Seperti itu. Kemudian, pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, tadi kan yang seperti Bapak sebutkan, yang terlibat, yang dalam artian yang terlibat di sini orang yang melakukan, orang yang membuat peristiwa itu terjadi. Gitu kan ya. Seperti tadi Insinyur Soekarno kan itu sebagai pelaku. Ada kan ketika masa dibacakannya proklamasi kemerdekaan, ada Insinyur Soekarno yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan gitu. Jadi itu sebagai subjek gitu kan ya, subjek, manusia sebagai subjek dalam sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Tuh. Kemudian yang selanjutnya di sini keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, di sini ya dalam perubahan, keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu seperti apa dan juga keberlanjutan itu seperti apa? Biasanya di sini dalam kehidupan manusia, gitu kan ya. Dalam
perubahan dan keberlanjutan itu mewarnai yaitu kehidupan manusia. Yang pertama perubahan. Perubahan di sini merupakan segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat, ya. Di sini itu biasanya perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan juga ada yang berlangsung cepat, yaitu tergantung dengan arah perubahan, yaitu dibedakan atas keadaan yang lebih baik dan juga ada keadaan yang sebaliknya, itu kan ya. Itu kan setiap manusia pasti ada suatu perubahan. Dalam peristiwa sejarah juga itu masyarakat yang mengalami suatu sektor perubahan, gitu kan ya. Dari misalkan transportasi yang dalam kehidupan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, misalkan ketika zaman dulu menggunakan sepeda ataupun apa, sekarang menggunakan transportasi yang lebih modern, yaitu menggunakan mobil ataupun motor dan juga yang lainnya, gitu kan. Itu adanya suatu perubahan. Perubahan di sini itu perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini keberlanjutan. Kehidupan manusia itu diwarnai dengan keberlanjutan, yaitu merupakan perwujudan dari proses perkembangan, ya. Perwujudan dari proses perkembangan berarti terus meningkat, gitu, karena adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah, ya. Di sini kalau keberlanjutan tidak lepas dari konsep waktu yang tadi yang Bapak sebutkan, yaitu adanya perkembangan, adanya kesinambungan, adanya pengulangan, dan adanya perubahan, ya. Di sini dalam keberlanjutan yaitu setiap peristiwa sejarah tidak dapat berdiri sendiri, ya. Setiap peristiwa sejarah tidak dapat berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lainnya. Itu terus kan berlanjut, gitu kan ya. Tidak ada kan peristiwa sejarah itu berdiri sendiri, tapi ada yang dibuat oleh oleh manusia, gitu. Jadi untuk mengenai keberlanjutan di sini juga tidak lepas dari konsep waktu, ya. Di sini adanya perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan, ya. Itu sesuai dengan berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Di sini perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Perubahannya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Di sini kita lihat ya, apa saja yang membuat adanya suatu perubahan, yaitu dalam perubahan sosial, khususnya untuk masyarakat, ya, karena terus kan berkesinambungan, kemudian perkembangan dan juga berkelanjutan di sini. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, ya. Di sini untuk faktor internal yaitu yang membuat internal itu dalam, ya. Kalau eksternal itu luar, yang mempengaruhi adanya perubahan terhadap suatu masyarakat, yaitu kesosialan, ya, seperti itu. Di sini faktor internalnya yaitu yang pertama perubahan penduduk, ya. Di sini kita mengkaji dalam perubahan penduduk. Artinya kita mengkaji tentang bertambah atau berkurangnya penduduk. Itu seringkali kan adanya perubahan penduduk, ya. Perubahan penduduk ada yang baru lahir, ada juga yang meninggal. Itu kan diidentikan. Ada yang meninggal, ada lagi yang lahir. Kebanyakan apakah banyak yang lahir ataupun banyak yang meninggal, gitu kan. Itu terus itu berputar terus adanya suatu perkembangan dan juga perubahan, gitu. Itu mengkaji tentang bertambah atau berkurangnya penduduk. Perubahan penduduk tersebut disebabkan karena adanya kelahiran dan juga kematian, gitu. Itu perubahan penduduk paling identiknya, ya. Kemudian juga yang kedua penemuan-penemuan baru. Nah, kalau penemuan-penemuan baru di sini sebenarnya penemuan-penemuan baru itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, gitu kan ya. Diciptakan oleh manusia itu sendiri. Misalkan contoh awal ketika zaman dahulu, ketika zaman praaksara, gitu kan ya, kehidupannya. Manusia praaksara itu kehidupan dalam untuk memperoleh suatu makanan, yaitu mereka dengan cara berburu, mencari makanan. Nah, untuk sekarang itu kita bisa mencari di pasar, sudah tersedia. Kalau dalam segi peralatan untuk kehidupan manusia praaksara misalkan itu dibuat, mereka menggunakan untuk manusia praaksara identik menggunakan peralatan-peralatan dari batu, gitu kan ya, baik itu untuk peralatan berburu, untuk peralatan yang lainnya, ya. Di sini itu ditemukan oleh siapa? Oleh manusia ketika pada zamannya penemuan-penemuan baru. Kalau untuk sekarang, yaitu misalkan kita contohkan suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang tertentu, yang akibatnya yaitu memancar ke bidang lainnya. Contohnya misalkan penemuan ponsel yang menyebabkan perubahan di bidang komunikasi. Itu kan penemuan baru. Oleh siapa? Yang diciptakan oleh manusia. Itu adanya suatu perubahan dari dalam, dari manusia itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, konflik dalam masyarakat, ya. Kalau konflik dalam masyarakat itu biasanya suatu konflik tanpa disadari. Sebenarnya kalau adanya konflik itu tanpa disadari memecahkan ikatan sosial dalam masyarakat. Juga pada tahap selanjutnya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial tersebut. Ya, biasanya terbentuk keadaan berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik. Jadi misalkan ada konflik, keadaannya seperti ini, tetapi kalau sesudah konflik beda lagi keadaannya. Itu seperti itu. Jadi adanya konflik dalam masyarakat ya tidak lepas karena namanya juga sosial ya, atau saling berinteraksi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Kemudian adanya pemberontakan ataupun revolusi ya. Revolusi itu apa? Perubahan ya. Revolusi di sini perubahan. Misalkan contoh revolusi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan. Awalnya ketika pada tahun 45 itu struktur pemerintahan yaitu pemerintahan kolonial atau baru sampai mana barusan ya Bu? Saya dari tadi bicara terus. Gak ngecek. Bicara terus dan sampai ke titik. Barusan sampai mana ya anak? Itu anak-anak? Sampai etap eksternal. Eksternal. Oh, sampai sini ya. Pak diambil dulu semua. Pak Rudi jangan dulu bicara, diambil dulu semua. Oke. Pak Rudi tolong di unmute. Yang Pak Rudi di unmute dulu. Udah, bisa dimulai lagi, Bu? Silakan lanjut lagi Pak Rudi. Ya. Oke, makasih Bu Yati ya. Ya mohon maaf ya kepada semuanya, mungkin ada trouble katanya seperti itu. Padahal Bapak dari tadi bicara terus gitu kan, nggak berhenti, terus menjelaskan malahan udah sampai ke sini tadi ya. Oke, kita ulang lagi aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, di sini tadi ada yang bilang dari faktor internal ataupun eksternal ya. Tadi bilangnya tinggal faktor eksternal ya. Kita lanjut aja untuk faktor eksternal di sini, yaitu faktor eksternal dari mana? Bapak ulang lagi, yaitu perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor tertentu. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Yang mempengaruhi perubahan ya. Di sini faktor internalnya udah mungkin ya tadi. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Oke, faktor eksternal itu melingkupi ada 3. Yang pertama dilihat dari lingkungan fisik ya. Ini lingkungan fisik berhubungan dengan gejala alam ya. Di mana gejala alam perlu kalian ingat gitu kan ya, ada suatu perubahan di sini terhadap yang mempengaruhi dalam manusia, yaitu kalian ketahui alam itu merupakan suatu sumber kehidupan bagi umat manusia, yaitu merupakan sumber kesehatan, sumber keindahan, kemudian juga sumber hiburan dan juga sumber yang lainnya yang seharusnya patut kita jaga alam tersebut itu kan. Tetapi dalam perubahannya di sini itu kan ada sesekali manusia yang merusak alam tersebut gitu kan ya, misalkan dengan cara menebang pohon secara liar gitu kan ya, itu dari penebangan pohon kemudian merusak alam intinya gitu kan. Itu menyebabkan adanya misalkan terjadinya bencana, yaitu tanah longsor, kemudian juga banjir. Itu kan dari awalnya tempat misalkan yang tidak sering banjir karena adanya tindak perilaku yang dilakukan seperti itu menyebabkan jadi adanya suatu perubahan. Jadi adanya rawan banjir, jadi longsor. Itu kan dari lingkungan fisik yang seharusnya alam itu kita harus jaga ya. Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, kan itu perubahan juga ya. Yang tadinya menetap udah di sana menetap, kemudian karena ada bencana yang dilakukan oleh manusia, akhirnya kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kemudian juga sarana umum yang lainnya. Itu faktor eksternal, yaitu yang berhubungan dengan alam biasanya. Kemudian adanya yaitu faktor eksternal yang membuat perubahan, yaitu peperangan ya, yaitu terjadi yaitu antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, biasanya ini akan mempengaruhi suatu perubahan
Ya, perubahan di sini yaitu menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar baik seluruh wujud budaya ataupun yaitu seluruh unsur budaya, yaitu dalam sistem pengetahuan, teknologi dan juga yang lainnya. Itu perubahan. Yaitu di mana perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah biasanya, gitu kan ya. Negara yang kalah itu harus adanya suatu perubahan, bagaimana untuk merubah ke situasi yang lebih baik lagi. Kalau negara yang menang itu tinggal melanjutkan lagi. Itu kalau misalkan untuk peperangan. Itu akan mempengaruhi dalam suatu perubahan ya. Kemudian juga yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing. Nah, kalau pengaruh budaya asing kalian ketahui juga ya sendiri, yaitu di sini apabila dua kebudayaan bertemu, salah satunya mempunyai taraf yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah proses imitasi. Imitasi ini di sini apa? Yaitu peniruan. Peniruannya dari mana? Unsur kebudayaan masyarakat yang telah maju oleh kebudayaan masyarakat yang masih rendah. Jadi masyarakat yang masih rendah itu meniru kepada budaya-budaya yang masih maju. Itu pengaruh budaya asing. Itu akan mempengaruhi suatu perubahan, itu kan ya, dari masyarakat yang rendah, masih rendah, kemudian ke masyarakat yang maju itu melakukan imitasi ataupun peniruan, yaitu terhadap unsur kebudayaan. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalian perhatikan di sini kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kalian ketahui di sini yaitu ada gambar ya Tugu, perempatan Tugu. Ini ketika pada tahun 1936. Ini ketika pada tahun 2019 atau 2020 sekarang, gitu kan. Ini merupakan Tugu perempatan di Jogja, gitu kan, Tugu Jogja ya. Kedua gambar menunjukkan perubahan dalam keberlanjutan. Mengapa ada bentuk perubahan dan keberlanjutan yang tampak pada gambar? Apakah ada? Kalian lihat gitu kan ya, perubahannya seperti apa? Kemudian keberlanjutannya apa? Ini tetap keberlanjutan kan? Ini masih tetap tujuan seperti ini, tapi perubahannya apa ketika pada tahun sekarang? Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduknya, gitu kan ya. Di sini kita lihat ya kehidupan sosialnya masyarakatnya ini udah modern, gitu kan, berbeda dengan masyarakat ketika pada zaman ini, gitu kan. Kemudian kondisi lingkungan, ya bisa kalian lihat banyak bangunan-bangunan, ini masih banyak pepohonan. Kemudian sistem hubungan sosialnya, kemudian lembaga kemasyarakatannya juga, gitu kan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial dimiliki sifat keberlanjutan. Memiliki sifat keberlanjutan. Artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan yang lain. Dalam artian di sini itu terus mempengaruhi, ya, seperti itu. Kemudian keterkaitan peristiwa sejarah untuk kehidupan masa kini, ya, keterkaitan peristiwa sejarah yang telah terjadi atau peristiwa sejarah yang telah berlalu untuk kehidupan masa kini. Kita lihat dari peristiwa sejarahnya. Suatu peristiwa sejarah yaitu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu, yaitu peristiwa yang sudah terlewati. Itu kan ya, kalau misalkan peristiwanya belum, misalkan untuk besok kita mau membuat sejarah, itu tidak bisa dikatakan sejarah karena belum terlewati, itu kan ya. Di sini dalam suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu, pada dasarnya peristiwa sejarah telah lenyap di telan waktu. Kenapa demikian? Telah lenyap di telan waktu, yaitu karena waktunya sudah berakhir. Dalam artian waktu sudah berakhir, yaitu peristiwa misalkan proklamasi kemerdekaan sudah berakhir, yaitu karena kita sudah mengalami suatu adanya kemerdekaan yang dirasakan untuk tahun sekarang. Jadi tetap si waktunya itu berjalan, porosnya waktu itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, yaitu maju. Nah, tapi di sini ditelan waktunya itu setiap peristiwa adanya istilah pembabakan sejarah atau disebut dengan periodisasi. Misalkan contoh ada zaman masa praaksara, ada juga zaman kerajaan Hindu-Buddha, kemudian Islam, kemudian masa pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Jepang, kemudian masa kemerdekaan. Itu dibagi-bagi adanya pembabakan waktu. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Nah, walaupun peristiwanya sudah berlalu, sudah tidak ada lagi, sudah ditelan waktu, tetapi
kisah ataupun ceritanya masih kita kenang sampai sekarang gitu kan ya. Misalkan contoh sekarang tepatnya pada tanggal bulan Agustus gitu kan ya. Pada 17 Agustus itu merupakan hari kemerdekaan ya. Itu padahal terjadi pada tahun 1945. Apakah sampai sekarang masih dikenang hari kemerdekaan tersebut? Masih, kita selalu memperingati setiap tanggal 17 Agustus walaupun di tahun 2018 ataupun tahun 2020 ya. Jadi ada kisah di dalamnya gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Nah, maksudnya apa? Di sini kita lihat dari peristiwa sejarah, yaitu peristiwa sejarah itu terjadi pada masa lalu. Kemudian dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Untuk peristiwa sejarah itu sendiri dapat digunakan sebagai ramalan sejarah. Kenapa? Mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi ramalan sejarah? Peristiwa itu kejadian ya, peristiwa sejarah itu kejadian dapat menjadi ramalan sejarah. Peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud sejarah sebagai ramalan sejarah. Jadi bisa memprediksi untuk kehidupan masa yang akan datang. Karena kenapa? Karena masa yang sebelumnya dijadikan suatu acuan untuk masa sekarang, kemudian dijadikan ramalan untuk kedepannya seperti apa itu kan ya, tapi kita tidak mengetahui ramalan tersebut ya, seperti itu. Karena di dalam sejarah di sini dalam kurun waktu memiliki 3 dimensi ya dalam sejarah, yaitu yang pertama ada waktu yang lalu ya, waktu yang lalu atau the past ya, waktu yang sebelumnya, yang dahulu. Kemudian yang kedua waktu sekarang atau the present, itu kan ya waktu yang sekarang. Kemudian waktu yang akan datang ya atau di future. Itu dimensi waktu dalam sejarah. Tidak lepas dari masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Kemudian juga di sini yang selanjutnya, coba kalian lihat ya, di sini ada pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Apa pengaruhnya dari masa lalu terhadap masa kini? Kalian lihat gambar di sini. Ini merupakan Bapak Presiden nomor 2 ya, Soeharto, Bapak Soeharto. Ini ketika sedang apa? Ini ketika membacakan surat pengunduran diri dari jabatan, gitu kan ya, dari jabatan kepresidenan, gitu kan ya. Di sebelahnya ada Habibie, gitu kan. Perhatikan gambar di samping, apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa tersebut dan masa sekarang. Pada masa tersebut gitu kan ya, ketika masa pemerintahan, ini kan ketika pada masa Orde Baru gitu kan, itu ketika terjadi pengunduran diri pada tahun 1998 ya, itu. Di sini pada tahun 1998 di sini yaitu Insinyur Soeharto itu mengundurkan diri, yaitu karena aksi demo ataupun berontak dari peranan mahasiswa gitu kan ya. Karena disebutkan bahwa ketika masa Orde Baru gitu kan ya, banyak terjadinya krisis perekonomian, krisis global lah ya, yang paling intinya seperti itu. Adanya juga praktik KKN ya, ada korupsi, kolusi, nepotisme gitu kan. Ntar kita pelajari di kelas 11 ya. Itu pokoknya dampaknya, sehingga akhirnya Insinyur Soeharto itu mengundurkan diri dari jabatan ya, karena desakan dari mahasiswa. Kemudian dari sana yaitu adanya pengaruh peristiwa dari masa lalu yaitu ke masa yang selanjutnya, yaitu muncul setelah lengsernya Bapak Soeharto, yaitu dilanjutkan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Kalau ketika pada masa Bapak Soeharto itu masa jabatannya belum ada pembatasan, sampai Bapak Soeharto itu menjabat 32 tahun gitu kan ya. Kemudian dilanjutkan oleh B.J. Habibie itu kan ya, dibuangnya Timor Leste. Kemudian juga masa jabatan presiden yaitu jadi 5 tahun sekali sampai sekarang dirasakan kan. Contohnya satu aja, masa pembatasan jabatan presiden kan setiap 5 tahun sekali gitu kan ya, 5 tahun adanya pemilu lagi. Setiap peristiwa selalu berkaitan dengan berurutan atau secara kronologis ya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai ke reformasi gitu kan. Itu secara kronologis berurutan waktunya. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan juga waktu. Tetap kan, waktu dimensi ruang di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu kapan
terjadinya peristiwa tersebut, gitu kan. Oleh karena itu, seorang harus mampu memahami pembabakan waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, pembabakan waktu itu periodisasi yang tadi Bapak sebutkan. Contoh ada zaman praaksara, ada zaman Hindu Buddha, ada zaman Islam, kemudian juga ada zaman masa penjajahan, kemudian juga ada zaman kemerdekaan. Secara berurutan, secara kronologis, ya, peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan juga masa depan. Jadi terus intinya saling mempengaruhi dari peristiwa yang sebelumnya ke peristiwa yang sekarang ke peristiwa yang selanjutnya. Jadi kita bercermin dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, gitu kan. Jadi kita harus tetap mempelajari sejarah. Mungkin seperti itu ya. Bisa kalian baca di sini menurut Kunto Wijoyo ya. Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Jadi maksudnya kita tidak akan belajar sejarah kalau misalkan sejarah itu tidak ada gunanya. Tapi kenyataannya bahwa sejarah terus ditulis oleh orang-orang. Banyak kan sejarawan yang menulis. Di semua peradaban dan sepanjang waktu sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu untuk kita ketahui, itu kan ya, karena kita juga harus mengetahui dari seperti di geografi kan terbentuknya bumi seperti gimana, di sejarah juga ada ya. Kemudian ke dalam kehidupan sosial ada juga di sosiologi, gitu kan. Jadi teruslah ya, baik itu geografi, sosiologi, sejarah ya, sejarah minat atau sejarah Indonesia itu terus menyatu, gitu kan. Ada ikatan dari setiap pembahasan di dalamnya ataupun karakter di dalamnya. Seperti itu, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Itu untuk link absen, kemudian resume dan juga yang lainnya udah Bapak share di chat. Silakan kalian tinggal isi. Ingat untuk batas pengumpulan pada pukul 10 ya, ntar malam. Kalau lewat dari pukul 10 kalian tidak bisa mengumpulkan tugas tersebut ya. Jadi sudah Bapak setting dibatasi waktunya. Ya, awas jangan lupa screenshot ya. Screenshot ketika sekarang proses pembelajaran Zoom untuk sekarang. Ntar diupload di Google Form di sana ya. Mungkin cukup dengan sekian. Semoga aja materi yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan ya. Semoga aja kita cepat-cepat bisa belajar di sekolah, yaitu dengan cara bertatap muka supaya lebih enak dalam penjelasannya. Ya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya tentang kedudukan manusia dalam ruang dan waktu sejarah. Ini sebetulnya penguatan dari materi yang kemarin. Makanya Ibu tidak terlalu dalam untuk menjelaskan bagaimana kedudukan manusia di dalam ruang lingkup sejarah ketika menjelaskan materi tersebut di dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Tapi ini Pak Dudi sebelum ditutup ya ada pertanyaan ini dari Salah Hanifah Raihanu Nisa kelas 10 IPS 1. Ini pertanyaannya menarik nih. Saat saya menonton acara mistis, nah biasanya kan di televisi ada acara mistis nih Pak Dudi ya. Biasanya host acara tersebut akan menceritakan sejarah suatu tempat menurut penerangan orang yang bisa melihat mereka atau orang indigo. Apakah penjelasan orang tersebut bisa dipercaya? Nah ini menarik kan? Iya. Ya, terima kasih Bu Yati ya. Apakah cerita tersebut dapat dipercaya ya? Karena gini ya, dalam sejarah yang paling menguatkan kita percayanya adanya sejarah itu dengan bukti. Buktinya apa? Yaitu kita bisa dapatkan, misalkan contoh, kalian ketahui dalam kerajaan Hindu Buddha, itu kan misalkan dalam kerajaan Hindu Buddha yang membuktikan bahwa adanya kerajaan Hindu Buddha, salah satunya kerajaan Kutai. Yang membuktikan adanya kerajaan Kutai itu apa? Itu berupa berbentuk batu yupa. Nah, itu harus adanya bukti. Itu yang menguatkan kalau bisa dikatakan dengan sejarah. Itu simpelnya aja seperti itu, gitu kan. Yeah. Jadi adanya kan yupa, itu kan di dalam kerajaan Kutai, itu disertai dengan bukti yang namanya sejarah itu. Ya, betul ya. Kalau kita melihat sejarah sebagai sebuah ilmu, pasti harus ada bukti-bukti sejarahnya ya, Pak Dudi ya. Iya. Jadi, tapi sebetulnya tidak apa-apa juga, misalnya informasi dari orang. Informasi nggak apa-apa. Juga ya. Tinggal kita melakukan penelitian sejarah mungkin ke sana ya, Pak Dudi. Gitu. Karena untuk sumber kan ada dalam bentuk lisan, ada dalam bentuk tulisan dan juga benda.
gitu. Betul. Ada Nah, 3. gitu ya. Nah, Itu untuk sebetulnya mengembangkan. untuk dibahas lebih lanjut itu kalau di sini nggak bisa ya anak-anak. Ya. Sheila, mohon maaf apabila penjelasan dari Pak Dudi tidak memuaskan kamu, karena apa? Dari segi waktu juga ini sudah Waktu melebihi terbatas, waktu, ya. terbatas. Dipercepat. Nantilah untuk lanjutnya kalian masuk ke WA group. Silakan ramaikan WA group untuk diskusi sejarah. Sheila Ya, bisa kebetulan nanti di WA grupnya ya. Kita satu grup disatukan ya ya, Bu, Pak ya? Dudi. Ya, Ya, satu disatukan. Di satu grup kan. Kemudian lagi di classroom, silakan. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dibukalah di classroom. Karena kalau di classroom atau di WA bisa leluasa ya Pak Dudi waktunya. Iya. Nah, gitu. Jadi pernyataan terakhirnya Pak Rudi, simpulannya seperti Ya, apa? kesimpulannya ya, intinya kita belajar dari materi di sini, yaitu belajar kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi tetap dalam suatu peristiwa sejarah itu tidak lepas adanya manusia, yaitu sebagai subjek atau pelaku dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Kemudian adanya ruang di mana tempat terjadinya suatu peristiwa itu, kemudian adanya waktu kapan terjadinya suatu peristiwa itu terjadi. Dan dalam setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri, melainkan itu adanya keterkaitan dengan peristiwa yang lainnya. Seperti itu, mungkin terkoneksi cukup, ya. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai pelaku sejarah, berbuatlah yang terbaik ya. Kemudian lukiskanlah sejarah hidup kita itu dengan sesuatu yang positif, yang bisa mempengaruhi manusia yang lainnya ke arah yang lebih baik. Jangan ada istilahnya tidak mau diomongkan hal yang negatif oleh orang lain, tetapi kita melakukan hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu ya, nak. Karena apa? Ya pada intinya manusia itu kan berinteraksi, kemudian ada komunikasi, silih obrolkeun. Mungkin gitu ya Pak Aldi ya. Jangan sampai itu tercatat dalam catatan sejarah kita melakukan sebuah peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Nah, akan mempengaruhi ya Bu ya ke depannya. Akan mempengaruhi apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kita di masa yang akan datang. Dan apa yang kita lakukan hari ini dipengaruhi oleh masa lalu kita, dan sebuah peristiwa satu dengan yang lainnya saling terkoneksi. Nah, begitulah anak-anak ya untuk materi sejarah untuk kali ini. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih dan ikuti prosedur untuk presensi dan juga penugasannya. Silakan kalian kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan harus tepat waktu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Dudi. Sami-sami Bu.